Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati segenap para kiai, para alim dan ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, lingkungan perumahan Rembangan Hill, RT pinten Pak? 456. Seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tak lupa panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinisiasi oleh pengajian Al-Hidayah An-Nisa Rawdatul Jannah dan Nurul Huda, dan yang disponsori oleh yang di depan ini Pak. Ya, terus sponsornya ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dari tadi membasahi lisan kita dengan sholawat dan salam yang dipimpin oleh teman-teman grup penerbangan dari Pondok Pesantren Asri Talangsari yang telah mengajak kita mengarungi lautan cinta dan mahabbah kepada Rasulullah, membasahi bibir kita dengan ucapan sholawat dan salam, menyanjung sanjungan Allah dan kekasih Allah, membaca qasidah dan syair-syair yang isinya semuanya ungkapan kerinduan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat dan salam kita semua tersampaikan kepada Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Setiap sholawat dan salam dari umatnya Rasulullah akan disampaikan kepada Rasulullah dan disebutkan siapa yang bersolawat, fulan bin fulan bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan nama kita termasuk menjadi salah satu nama yang disetorkan oleh malaikat sebagai orang yang bersolawat malam ini kepada Nabi Muhammad. Para hadirin, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi ini yang pertama adalah ekspresi kebahagiaan, Pak. Kita memperingati lahirnya Rasulullah ini yang pertama tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu dalam rangka berbahagia, derek seneng, derek bunga dengan lahirnya Rasulullah, karena diperintah oleh Allah. Berbahagia atas nikmat rahmat dari Allah itu harus. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Qul katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, sebab karunia dari Allah dan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah berbahagia. Kita disuruh senang, kita disuruh bahagia ketika mendapatkan karunia dari Allah, dapat nikmat dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Dan tidak ada karunia dan rahmat yang paling agung yang diberikan kepada kita semua melebihi daripada rahmat berupa Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita kalau dapat nikmat dari Allah, ceritakan nikmat itu Bapak Ibu. Dan malam ini kita menceritakan satu nikmat yang agung, satu nikmat yang mulia yang Allah karuniakan kepada kita berupa Nabi Muhammad. Makanya dalam Maulid Nabi itu ceritakan tentang Nabi Muhammad, kenalkan tentang Nabi Muhammad. Kita harus senang, harus bahagia. Makanya orang mulutan itu Pak mesti identik dengan kebahagiaan. Saya yakin semua yang hadir di sini ini wajah-wajah bahagia semua Pak. Wajah-wajah bahagia semua. Gimana nggak bahagia? Coba lihat ini, semua dihiasi macam-macam Pak. Ini dari segala macam sayur ada. Nanti kalau sudah waktunya puncaknya kebahagiaan, itu rebutan sayur, bukan hanya mbahnya yang rebutan, anak-anak kecilnya ini nanti rebutan sama mbahnya. Belum lagi di atasnya itu pecah belah, itu enggak tahu saya tadi masuk sini ini Maulid Nabi apa toko pecah belah. Saking senangnya mengekspresikan, Masya Allah, semua ingin mengekspresikan kebahagiaan. Semua ingin ikut andil, berkontribusi dengan apapun yang kita punya, dengan materi, dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan apapun. Mudah-mudahan semua yang membantu terlaksananya peringatan Maulid Nabi malam ini semoga tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mudah-mudahan diganti dengan ganti yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama saat kita itu melaksanakan Maulid Nabi, ekspresi kebahagiaan, senang. Wong kita itu kalau baru punya anak, baru lahir bayi, itu orang tuanya senang luar biasa. Saking senangnya mengadakan tasyakuran. Tasyakuran bayi yang lahir itu selapangan, gitu Pak. Ada selapangan. Yang lebih besar lagi ada akikohan Pak. Kalau bayinya laki-laki, akikohnya motong kambing 2 ekor. Kalau bayinya perempuan, motong kambing 1 ekor. Itu saking senangnya bersyukur kepada Allah dikaruniai anak yang baru dilahirkan. Padahal mohon maaf, anak yang kita tasyakuri ketika lahir itu, kita belum tahu nasibnya nanti ketika sudah dewasa dan ketika sudah besar. Apakah anak kita itu akan menjadi anak soleh yang akan memberikan manfaat kepada kita, akan menyejukkan hati kita, atau justru sebaliknya, na'udzubillah, kalau jadi anak yang tidak baik. Itu kan nasibnya belum tahu kita, tapi sudah ditasyakuri, sudah diselamati, saking senangnya, saking bungahnya dengan lahirnya anak. Nah, Maulid Nabi ini Bapak Ibu mentasyakuri bahagia atas lahirnya seorang yang beliau pasti memberikan pertolongan kepada kita. Pasti itu saudara. Pasti beliau memberikan syafaatnya kepada kita. Pasti. Jadi kalau anak kita yang belum tahu nasibnya nanti itu sudah kita tasyakuri dengan sedemikian rupa, gimana kalau yang lahir itu adalah yang pasti memberikan syafaat, yang pasti memberikan pertolongan kepada kita? Maka harusnya, nek coro akal sehat Bapak Ibu, itu harusnya kita lebih
melebihi daripada kita mentasyakuri anak kita yang baru lahir. Ayo sekarang kalau ditanya, kita kan pernah akikoh anak kita, yaitu menyembelih atau motong kambing 2 kalau laki-laki anaknya, kalau perempuan 1. Panjenengan kemarin malam 12 Maulid aku motong apa, Pak? Bu, kemarin bawa apa ke masjid, ke musola malam 12? Jangan diambil. Potong kambing, ada yang potong kambing kemarin malam 12, dibawa 1 ekor kambing ke masjid, ke musola. Oh, sebutan kisru. Sudah. Ada yang potong ayam 1 ekor utuh dibawa ke masjid. Insya Allah banyak kalau ini. Tapi lebih banyak yang bawa telurnya ayam. Ini kelihatan yang singgung-singgung waktu ini kayaknya pelakunya. Semua kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah, mudah-mudahan apapun yang kita keluarkan untuk menyambut peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad pasti dibalas oleh Allah, pasti tidak dikecewakan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita merayakan Maulid Nabi, jangan berhenti pada sekedar senang, bunga, bahagia, rebutan jajan Maulid, rebutan cindera mata Maulid. Jangan berhenti di situ, Pak. Apa langkah berikutnya? Tiap tahun kita bermaulid, tapi tidak ada dampak positifnya, tidak ada peningkatan kualitas dalam diri kita. Makanya di sini disebutkan di antara tema pengajian malam ini meneguhkan akhlak sosial dengan dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Pada intinya meneguhkan akhlak. Ayo kita tiru. Jangan hanya sekedar senang bahagia datang Maulid Nabi semua, masya Allah rapi semuanya senang. Tapi jangan berhenti di situ, Pak. Apa setelah kita pulang dari Maulid Nabi? Yaitu meneladani akhlaknya Rasulullah. Akhlak yang bagaimana? Banyak kalau kita berbicara akhlaknya Nabi Muhammad, Siti Aisyah itu ditanyakan, wahai Siti Aisyah, seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu persis Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan, semua ajaran Quran telah dilaksanakan. Semua yang diperintahkan oleh Quran sudah dilaksanakan. Semua yang dilarang oleh Al-Quran beliau tinggalkan. Persis akhlaknya adalah Al-Quran. Bahkan dalam Maulid Diba itu dikatakan wasimatuhul mufron. Di antara akhlaknya Nabi Muhammad itu beliau itu orangnya pemaaf. Ini yang sangat sulit untuk kita tiru dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pribadi pemaaf ini agak susah. Rasulullah, beliau memaafkan siapapun yang nyakitin beliau. Beliau memaafkan siapapun orang yang pernah musuhin beliau. Makanya tidak heran kalau beliau dicintai oleh semua orang, disegani oleh semua pihak. Bukan hanya kawan yang segan pada Nabi Muhammad, bahkan lawan pun itu segan, Pak, karena diantaranya beliau itu akhlaknya pemaaf. Ada dikisahkan dalam salah satu hadis sahih, ada salah satu kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad itu memaafkan. Beliau ini satu ketika memerintahkan beberapa sahabatnya untuk memburu orang-orang yang selama ini mencaci, menyakiti, memusuhi Nabi Muhammad. Akhirnya ada satu orang ketangkep. Ada satu orang ketangkep, salah satu orang yang diburu oleh para sahabat karena dia saking bangetnya menyakiti Rasulullah. Namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini dari kabilah Bani Hanifah, Bani Hanifiyah. Dari kabilah Bani Hanifah yang ada di sekitar Mekah sana. Begitu ditangkap,
orang ini dibawa ke Madinah. Diaturkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orangnya yang jenengan cari. Ini orangnya yang jenengan cari. Mau diapain ya Rasul? Nabi bilang, udah. Ini orangnya memang mengkritik Nabi, membuli Nabi, mencaci Nabi, sudah habis-habisan. Ketika ketangkep, dikiranya oleh para sahabat, wah ini dibunuh nih oleh Nabi ini, pasti dihukum ini. Ternyata oleh Rasulullah dibiarkan berada di salah satu pojok masjid yang ada di Masjid Nabawi itu. Pada hari pertama diborgol, tangannya diborgol seperti tahanan itu. Waktu itu belum ada penjara, jadi tahanan itu Sumamah bin Usal ini diborgol, ditahan di samping Masjid Nabawi. Setiap hari Rasulullah datang ke Sumamah bin Usal. Dia bertanya, gimana kabarmu wahai Sumamah? Masihkah Sumamah ini mencela, membuli, mencaci Rasulullah? Setiap didatangi oleh Rasulullah, Sumamah ini selalu menjawab, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kabar saya kalau engkau pengen memaafkan saya, maka saya akan berterima kasih. Kalau engkau ingin membunuh saya, memang saya layak dibunuh karena saya begitu memusuhimu. Kalau engkau minta tebusan supaya saya dibebaskan, akan saya beri, minta pun berapapun tebusan yang kamu minta. Akhirnya Rasulullah itu meninggalkan Sumamah. Di hari kedua datang tanya lagi, gimana kabarmu hai Sumamah? Kata Sumamah, sama dengan hari pertama. Kalau engkau ingin memaafkan saya, maafkanlah saya akan berterima kasih kepadamu. Kalau engkau ingin membunuh saya, bunuhlah saya, karena saya memang berhak dibunuh, karena saya memusuhimu selama ini. Kalau engkau ingin minta tebusan supaya saya dibebaskan, akan saya berikan tebusan seberapapun. Hari kedua, hari ketiga, Rasulullah datang lagi, ditanya lagi, jawab pertanyaannya sama, jawabannya sama lagi. Akhirnya di hari ketiga itu setelah jawab begitu, Sumamah, Nabi bilang ke sahabatnya, dah lepaskan Sumamah. Lepaskan Sumamah. Ini yang selama ini mencaci Nabi. Luar biasa kalau ngelok-ngelok Nabi itu, kalau mengolok-olok Nabi, mencaci Nabi, membuli Nabi, menfitnah Nabi. Luar biasa Sumamah ini. Tapi oleh Rasulullah dimaafkan. Enggak dia apa-apain, dimaafkan oleh Rasulullah. Ternyata begitu dilepas, borgolnya itu begitu dilepas, Sumamah ini bertanya kepada orang yang ada di Madinah, di mana ada sumur, saya pengen mandi. Tunjukkan ke salah satu sumur yang ada di Madinah. Setelah dia mandi, dia masuk ke Masjid Nabawi, di hadapan Rasulullah, dia itu masuk Islam. Jadi banyak Bapak Ibu yang orang masuk Islam itu yang dahulunya memusuhi Kanjeng Nabi, karena Rasulullah sifatnya pemaaf, orang yang mencaci dimaafkan, orang yang mau membunuh dimaafkan, orang yang musuh-musuhnya banyak dimaafkan, sehingga banyak musuh-musuh Rasulullah itu yang masuk Islam karena melihat sifatnya Nabi yang pemaaf. Nah di sini Pak, mari kita mulutkan ini, apa dari akhlaknya Rasulullah yang bisa kita tiru Pak. Apalagi maaf, hidup di perumahan itu tetangga kanan kiri rapat gitu, sehingga berpotensi kita itu punya salah yang kadang kita itu nggak sadar. Bagaimana di sini sifat pemaaf itu muncul? Saya beri contoh saja, contoh kecil saja Pak, yang sering terjadi di perumahan atau di pemukiman yang padat penduduk. Biasanya gitu, kalau pagi-pagi ada tetangga nyalain mobil, manasin mobil tua. Mobilnya mobil tua, begitu dipanasin asapnya kemana-mana. Tapi kadang yang nyalain mobil nggak sadar kalau asap itu masuk ke salah satu rumah tetangga. Yang di dalam rumah itu kadang ada anak kecil, ada bayi, ada orang yang punya penyakit asma dan lain-lainnya. Ini kadang kesalahan-kesalahan kecil yang tidak disadari, kadang kita mengganggu orang lain. Tetapi ketika kita dalam posisi itu, ayo kita munculkan sifat pemaaf, menyadari orang lain. Ya biarinlah sadar kita bahwa kita hidup bertetangga rapat.
dekat, sehingga kalau ada orang punya salah kadang mereka tidak sadar, kita yang maafin mereka. Sehingga apa? Akhirnya terciptalah guyub dan rukun karena saling memaafkan. Kalau memang sangat terganggu, ditegur dengan baik-baik. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Pak caranya supaya kita bisa niru Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya itu sosial, sifatnya itu spiritual? Caranya gampang, kita tiru dari hal-hal yang paling mudah, yang paling sederhana itu kita tiru Rasulullah. Nanti kalau yang paling gampang kita bisa niru Rasulullah, insya Allah yang berat pun pelan-pelan kita akan bisa niru. Kalau niru ibadahnya, kalau niru ibadahnya Rasulullah, potongan kayak kita ini jauh Pak. Tiruan ibadahnya Rasulullah, angel Pak, abot Pak. Disuruh niru ibadahnya Rasulullah, udah nggak usah yang jauh-jauh. Sholat tahajud misalnya, sholat malam. Siapa yang bisa niru Kanjeng Nabi sholat malam? Bukan hanya sekedar sholat malam Pak, tapi niru Rasulullah sholat malamnya Kanjeng Nabi itu seperti apa? Wah angel ini Pak, kalau nggak benar-benar diberi kekuatan oleh Allah, susah niru yang seperti ini. Terus kayak apa Pak Ustadz sholat malamnya Rasulullah? Para sahabat itu Bapak Ibu pernah bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholat malamnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Wahai Siti Aisyah, kata para sahabat, seperti apa sholat malamnya Rasulullah? Sahabat itu karakternya, mereka itu ingin selalu niru Kanjeng Nabi dalam segala hal, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam segala hal. Itu karakter para sahabat, ingin niru Kanjeng Nabi. Kalau ada sesuatu yang tidak diketahui, mereka cari tahu. Di antaranya sholat tahajudnya Rasulullah, sholat malamnya Rasulullah. Banyak sahabat yang penasaran, kayak apa sholat malamnya Rasulullah. Tanyalah kepada Siti Aisyah. Kenapa tanya kepada Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah yang tahu, karena beliau istrinya Nabi. Nabi itu kalau sholat malam di rumah. Tanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, seperti apa sholat malamnya Rasulullah? Karena sahabat penasaran, sering dapat cerita Nabi itu kalau sholat malam sampai kakinya itu bengkak-bengkak, pecah-pecah. Makanya sahabat tuh kayak apa ya, kok sampai pecah-pecah kakinya Nabi kalau sholat tahajud, sholat malam. Insya Allah saya yakin yang hadir di sini banyak kakinya yang pecah-pecah juga. Makanya tanya kepada Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Wes sampean jangan banyak bertanya tentang seberapa bagusnya sholatnya Rasulullah, seberapa berkualitasnya sholat Rasulullah. Artinya apa? Percuma saya ceritakan kepada sampean, ya percuma sampean gak bakalan bisa niru. Tapi kan sahabat itu masih penasaran, pengen niru Rasulullah. Akhirnya ada salah satu sahabat namanya Hudzaifah. Beliau ini satu ketika mendapati Rasulullah sedang sholat malam di Masjid Nabawi. Ini jarang-jarang. Kalau di hari-hari biasa Rasulullah sholat malam di masjid, biasanya sering di rumah. Aku kebetulan Rasulullah di malam itu sholat malamnya di masjid. Yang namanya Hudzaifah ini mengetahui kalau Nabi sedang sholat malam. Dia lewat di depan masjid. Dalam hatinya kretek dia, oh ini kok Rasulullah dungarin, Rasulullah kok tumben ini sholat malam di masjid. Ini kesempatan, kata Hudzaifah, saya pengen tahu seperti apa sholat malamnya Rasulullah. Karena banyak sahabat yang penasaran. Akhirnya Hudzaifah ini masuk ke masjid, beliau bermakmum ke Rasulullah. Ini ceritanya Hudzaifah sendiri dalam hadis Sahih Muslim. Apa kata Hudzaifah? Saya bermakmum kepada Rasulullah di malam itu. Beliau menceritakan sifat sholatnya Rasulullah. Kata Hudzaifah, kanat qiraatuhu mutarassilan. Bacaan Nabi dalam sholatnya itu mutarassilan. Mutarassilan itu bukan hanya mutarattilan, bukan hanya tartil. Kalau tartil itu kan orang baca Quran itu tartil, hurufnya jelas, tajwidnya jelas. Itu tartil, Pak. Tapi kalau mutarassilan
idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Ayat itu yang dibaca kalau ada perintah bertasbih, berhenti sejenak Nabi membaca tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Berhenti sejenak baca subhana rabbiyal a'la. Kalau ayatnya bercerita tentang surga, berhenti sejenak Nabi berdoa kepada Allah minta surga. Kalau ayatnya bercerita tentang neraka, Nabi berhenti sejenak memohon kepada Allah dilindungi dari neraka. Jadi tidak hanya membaca, tapi antara bacaan dan doanya itu hampir sama. Karena setiap ayat menceritakan apa, di situ Nabi berdoa. Dan surat apa yang dibaca Pak sama Rasulullah di surat malamnya itu? Kata Hudzaifah, Rasulullah membuka bacaannya setelah Fatihah di rakaat pertama, yaitu dengan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat Al-Baqarah. Bapak Ibu ada yang tahu nggak di sini? Al-Baqarah itu jumlah ayatnya ada berapa? Dalam berapa juz lah? Itu ketika Nabi itu membaca awal surat Al-Baqarah, Hudzaifah itu dalam hatinya dia kan makmum ke beliau di dalam. Ketika bermakmum Nabi membaca awal surat Al-Baqarah, kata Hudzaifah, paling Nabi ini cuma baca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. 100 ayat. Zaman itu belum ada juz Pak. Juz 1, juz 2, juz 3, apalagi juz apel, juz Al-Quran belum ada. Jadi juz dalam Quran itu belakangan adanya. Jadi kata Hudzaifah, paling Nabi ini ngambil 100 ayat. Cuma 100 ayat. Bagi para sahabat tuh 100 ayat dalam sholat tuh enteng Pak. Ya kira-kira 1 juz lah. Kurang lebihnya begitu. Ternyata begitu Nabi itu selesai, juz pertama itu 100 ayat selesai, beliau lanjut ke juz 2. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Juz 2. Kata Hudzaifah, masuk juz 2. Paling 200 ayat. Kira-kira 2 juz, paling nanti 2 juz Nabi ruku. Selesai juz 2, apakah Nabi ruku? Enggak, gak rewel. Lanjut ke juz 3. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Juz 3. Kata Hudzaifah, paling ngabisin surat Al-Baqarah. Bentar lagi selesai, 4 lembar lagi selesai. 2 juz kuat, masa 4 lembar gak kuat? Begitu Nabi selesai Al-Baqarah Bapak Ibu, fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Hudzaifah, ini ruku mesti selainnya. Sudah 1 surat Al-Baqarah. Ternyata Nabi enggak ruku Pak. Lanjut beliau ke surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu setelah surat Ali Imran. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nabi dari Al-Baqarah selesai lanjut ke An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surat An-Nisa. Sampai selesai Pak surat An-Nisa. Kata Hudzaifah, ini kalau An-Nisa nih selesai Nabi nggak ruku, kira-kira kretek dalam hatinya. Beliau ini sudah agak nyesel saya tadi ikut jamaah Nabi sholat Qiyamul Lail, saya kira sebentar. Ya kalau orang sini nggak usah kena An-Nisa, kena Al-A'la ada sudah asam urat, asam lambung mulai masyaallah. Ternyata setelah An-Nisa selesai, Rasulullah enggak ruku Pak. Balik lagi ke surat sebelumnya Ali Imran. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Alhasil kata Hudzaifah, Nabi itu sholat malamnya di rakaat pertama itu setelah Fatihah 3 surat. 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Coba jenengan tingali di mushaf, buka mushaf yang ada di handphone jenengan yang ada mushafnya, berapa juz Al-Baqarah sampai akhir surat An-Nisa. Kurang lebih 5 juz 2 lembar. 1 rakaat. 5 juz 2 lembar dibaca dalam sholat. Kalau dibaca dalam sholat kan nggak boleh obah, nggak boleh gerak, nggak boleh apa-apa, wong sholat kok. Jangankan dibaca dalam sholat, panjenengan yang nggak biasa baca Quran, baca sudah dalam kondisi duduk 5 juz, berteng kok. 5 juz duduk suruh baca 1 kali, apalagi dibaca. Maka tidak heran kalau Nabi itu sholat malam sampai membuat kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Saya tahadus bin nikmah, saya penasaran Pak dengan ini. Saya pernah nyoba pada satu malam, lagi semangatnya. Bulan Ramadan lagi semangatnya. Saya coba kayak apa sholat panjang-panjang begini. Saya mulai dari sholat malam, saya mulai dari Al-Baqarah. Juz 1 selesai, Masya Allah. Belum capek, juz 1 selesai. Juz 2 selesai, udah mulai kerasa. Sini udah mulai. Akhirnya begitu selesai Al-Baqarah, sampai selesai Al-Baqarah, saya mikir lanjut apa enggak ini kira-kira ini. Enggak kuat Pak. Selesai surat Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Rakaat kedua, saya setelah Al-Fatihah langsung Pak baca trikul. Apa trikul? Qul Allahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Banting setir langsung. Tak potongan. Kita disuruh niru ibadahnya Rasulullah. Oh, angel Pak. Kalau bukan orang yang benar-benar diberi kekuatan oleh Allah. Itu kata Hudzaifah, rakaat pertama saja yang dibaca oleh Nabi 3 surat. Kemudian Hudzaifah bercerita tentang rukuknya. Itu berdirinya. Rukuknya gimana? Kata Hudzaifah, kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya hampir sama lamanya dengan berdirinya. Cobaan wis sampean rukuk. Gak usah lama-lama, 10 menit aja. Gini Pak, nyungsep sampai insyaallah. Apalagi malam-malam qiyamul. Kalau lama di sujud positif sudah. Kok ada sampean misalnya, itu lama sekali positif itu sudah. Ya digugai, mas subuh. Masya Allah. Nabi rukuknya katanya lamanya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Maka tidak heran kalau Rasulullah itu kalau sholat malam sampai pecah-pecah kakinya. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ngapain jenengan ibadah sampai seakan-akan menyiksa diri? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Surga wis mesti positif Nabi itu masuk surga. Tapi kenapa ya Rasul? Sudah dijamin masuk surga, kok ibadahnya masih luar biasa. Nek cara kula jenengan kira-kira Pak, udah ada positif masuk surga. Kira-kira gimana? Sudah masuk surga. Enteng sudah masuk surga. Ini kan gara-gara sregep, ini kan gara-gara belum ada informasi kita ini. Ya, ada yang sudah dapat informasi, coba hajung tangan. Pak, saya Pak dapat informasi kemarin. Siapa yang ngasih informasi masuk surga? Makanya ada pengajian datang, ada ini. Ya karena mengejar itu. Rasulullah sudah pasti surganya. Tapi ibadahnya kata Siti Aisyah, jenengan surganya itu sudah dijamin ya Rasul. Ngapain capek-capek? Ya untung bukan orang sini. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku ini bersyukur kepada Allah karena aku dijamin surga, maka rasa syukurku yaitu dengan beribadah kepada Allah. Ayo yang belum ada informasi ini jangan kendor Pak. Itu ibadahnya agak susah Pak. Nah sekarang gimana caranya kita bisa meniru? Dimulai dari yang paling sederhana. Kalau kita yang paling sederhana mampu, nanti tingkatkan lagi terus sampai bisa kita niru yang paling luar biasa. Apa yang paling sederhana? Misalnya dalam urusan sehari-hari makan minum.
Pernah panjenengan setiap mau makan ingat dengan sunnahnya Nabi kalau mau makan? Gimana Nabi itu kalau makan? Seperti apa Rasulullah kalau makan? Ayo kita konsisten. Kenapa makan dan minum? Karena makan dan minum ini aktivitas kita sehari-hari. Apalagi zaman sekarang Pak, kulineran ada di mana-mana, urusan makan, urusan perut. Tapi mari kita makan, intip bagaimana sunnahnya Nabi kalau makan. Dah saya ngajak panjenengan dari mulutan tahun sekarang sampai mulutan tahun depan, ayo kita fokus niru Rasulullah dalam urusan makan dan minum, tapi istiqomah dan konsisten. Contoh misalnya, teorinya Rasulullah itu dikatakan beliau itu nggak makan kalau nggak lapar, dan kalau beliau makan berhenti sebelum kenyang. Nggak makan kalau nggak lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Kita di sini aja udah banyak yang gagal, Pak. Kita di sini aja udah banyak yang gagal. Nggak makan kalau nggak lapar. Kita mau lapar nggak lapar asal ada makanan, hajar aja. Kalau udah makan, ayo coba kalau udah makan, berhenti sebelum kenyang nggak? Sampai habis itu makanan baru berhenti. Udah setelah itu sendawa, oh sampai sini ternyata makanannya. Masya Allah. Rasulullah nggak makan kalau nggak lapar, dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Artinya nggak banyak makannya. Rasulullah makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Itu bedanya, Nabi makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan. Makanya Rasulullah itu makanan jadi obat. Jadi Nabi kalau makan bisa menyehatkan tubuh, menjadi obat, memberikan energi, nggak jadi penyakit. Kalau kita obat jadi makanan. Nabi makan jadi obat, kalau kita obat jadi makanan. Tiap hari minum obat ini, obat itu. Makanya 1/3 dari penyakit itu menurut medis dikarenakan pola makan. Dikarenakan pola makan. Dan yang kedua, Nabi kalau makan sunnahnya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Yang dipakai 3 jari. Ini begini Pak, kalau makan 3 jari yang dipakai oleh Nabi. Di sini kita aja udah gagal juga Pak. Ada yang kalau makan di sini pakai 3 jari? Yang pakai 5 ada? Full Pak. Andai ada 7 jari dipakai semua 7-7-nya. Masya Allah kita kalau udah makan. Kenapa pakai 3 jari? Ya di Arab itu Bapak Ibu makanannya itu kalau nggak kurma, roti. Kita makan kurma pakai 3 jari bisa nggak Pak? Bisa. Makan roti? Bisa. Yang jenengan sarapan aja bubur ayam. Coba besok makan bubur ayam. Gak usah pakai sendok, pakai 3 jari. Mampir di warung bubur, Pak, tolong saya siapkan bubur ayam 1 porsi, jangan dikasih sendok, jangan dikasih apa-apa. Gimana Pak? Saya pengen praktek sunnah Nabi, makan bubur ayam pakai 3 jari, 2 jam gak bakalan selesai makan. Ini simbol Nabi itu makannya 3 jari. Itu simbol kalau makan, setiap yang masuk ke mulut kita itu kira-kira porsinya porsi 3 jari ini. Jangan banyak-banyak dan dikunyahnya sampai halus. Nabi kalau makan yang ketiga pakai tangan kanan. Saya percaya panjenengan semua di sini kalau makan pakai tangan kanan. Percaya saya. Tapi apakah konsisten? Nah ini masalahnya Pak. Apakah konsisten? Maksudnya apa? Setiap yang masuk ke dalam mulut, apapun itu, makanan berat, makanan ringan, makanan yang nggak berat, nggak ringan, pokoknya apa saja yang masuk ke mulut itu tangan kanan tugasnya. Tangan kiri kapan? Nanti kalau yang dimakan sudah keluar, ini tangan kiri tugasnya. Jadi sudah bagi tugas Pak. Ini mari kita konsisten. Coba misalnya yang biasa pagi-pagi makan nasi pecel. Pagi-pagi makan nasi pecel, Masya Allah. Makan nasinya pakai tangan kanan Pak, kerupuknya. Kerupuknya ya. Kiri. Artinya apa? Kanan kiri oke. Ibu-ibu yang suka makan bakso, saya yakin ketika ibu-ibu makan bakso sendoknya pasti dipegang tangan kanan. Tapi garpunya, tanyain lagi ibu, garpunya
pakai tangan kiri, kebetulan pentolnya pentol beranak, ditusuk pentolnya gede besar, pentolnya masuk pakai tangan kiri, masya Allah, kanan kiri oke. Artinya apa? Kita kurang konsisten. Belum lagi minum, Mbak. Kalau minum nih, saya contohkan, minum kayak gini. Ini rawan, Mbak, minum begini. Saya contohkan sekalian, saya haus soalnya. Sebentar saya contohkan, minum begini nih rawan, Mbak. Rawan banyak orang pakai tangan kiri. Coba jenengan teliti. Setiap ada jamiahan, kalau ada kumpulan, kok orang minum pakai botol aqua seperti ini atau yang gelasan itu, banyak orang yang minum pakai tangan kiri. Kenapa sebabnya? Apalagi yang botolan begini, Pak. Sebabnya karena kalau botolan begini, kalau dipegang mau minum pakai tangan kanan, kalau dipegang pakai tangan kanan, tangan kiri ini tidak kuat buka tutup botolnya ini loh, Pak. Saya contohkan, Vin ngerti. Ini tidak apa-apa, langsung praktek. Biasanya orang itu kalau mau minum pegang pakai tangan kiri gini, Pak. Lalu tutup botolnya, ini kebetulan nggak dibukain sama panitia ya. Ini rodo angel. Makanya tangan kanan yang bisa buka ini. Kalau tangan kiri susah, Pak. Tangan kiri itu susah. Makanya banyak orang megang botolnya pakai tangan kiri. Tutup botolnya dibuka pakai tangan kanan. Setelah kebuka, ya wes standby tangan kanan. Akhirnya yang minum tangan apa? Kiri langsung, Pak, begini. Banyak orang, coba jenengan perhatikan dulu. Setiap ada orang minum, coba teliti. Karena mau ganti itu angel. Jadi mau ganti ke tangan kanan begini, kecuali orang yang benar-benar konsisten ingat pada sunnahnya Nabi. Makanya mari kita minum bersama-sama pakai tangan kanan. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini urusan makan dan minum sepele, Pak. Sepele, tapi banyak dari kita yang lupa. 3 tahun yang lalu saya juga mengisi acara maulid. Materi yang saya bawa sama tentang hal ini. Waktu saya jelaskan, Pak, di acara itu, wah, jamaah ada satu jamaah yang mantep, manggut, beras, pakai tangan kanan. Begitu selesai acara, keluar ramah tamah, semua makan semua di situ. Begitu sudah makan, selesai makan, ada satu yang saya titin. Ini tadi yang manggut yang paling kencang. Ternyata begitu saya makan, ini membawa tangan kiri lagi, Pak, lupa sudah ternyata. Belum keluar dari acara sudah lupa. Kenapa? Nggak biasa. Orang kalau nggak biasa sering lupa. Makanya butuh kebiasaan, dibiasakan. Makan, minum, perhatikan tangan kanan kita. Anak-anak kita ini, Bapak Ibu, ini anak-anak kita kecil-kecil ini dijaga di rumah, Pak. Ajarin mereka makan apapun, minum apapun, ajarin pakai tangan kanan. Perhatikan, jangan dibiasakan minum pakai tangan kiri. Sekali anak kita pakai tangan kiri, kasih tahu, nak, jangan tangan kiri, minum pakai tangan kanan. Sampai memang menjadi kebiasaan bagi anak kita. Karena jangankan anak-anak, orang tua jaga dan susah sering lupa dalam hal ini. Kenapa sering lupa? Karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Bapak Ibu, refleks nanti pasti langsung tangan kanan, nggak mungkin pakai tangan kiri karena sudah terbiasa. Coba saya tanya jenengan, maaf ya, kalau jenengan istinja, jenengan setelah buang air besar, itu jenengan bersihkan pakai tangan kanan atau tangan kiri, Pak? Kiri, semuanya kiri. Saya mau bertanya, pernah nggak ada yang salah? Lupa misalnya, astagfirullah, pakai tangan kanan saya. Ada nggak yang pernah kelupaan begitu? Nggak ada. Kenapa? Karena udah terbiasa dari kecil diajarin pakai tangan kiri. Jadi nggak perlu diinget-inget, pasti refleks tangan kiri. Kalau mau cebok mesti pakai yang kiri sudah, nggak pernah lupa. Kenapa makan minum sering kita lupa? Karena belum dibiasakan. Ini aja kita tiru dari Rasulullah. Insya Allah kalau ini tiru dari hal-hal yang paling sederhana ini, Pak, nanti akan bisa niru akhlaknya, nanti akan bisa niru ibadahnya, nanti akan bisa niru kepribadiannya Rasulullah. Kalau yang sederhana saja kita nggak mampu meniru, bagaimana ingin meniru akhlaknya, menjadi pribadi pemaaf, menjadi orang yang luar biasa, disegani, dimuliakan.
Ketika kita tidak mampu meniru, apa namanya penyebabnya orang kok tidak mampu meniru? Karena tidak mengidolakan Rasulullah. Orang yang tidak bisa meniru Rasulullah karena dia kurang mengidolakan Rasulullah. Kenapa kok dia tidak mengidolakan Rasulullah? Karena dia nggak kenal dengan Rasulullah. Kalau dia kenal dengan Rasulullah, pasti dia mengidolakan Rasulullah. Boleh Pak dibuktikan. Kita ini kenapa maulid Nabi setiap tahun ya? Tujuannya maulid Nabi ini sebetulnya untuk mengenalkan Rasulullah kepada kita. Terpaut jauh antara jarak Nabi Muhammad dengan kita. Sekarang tahun berapa hijriahnya? Bu, tahun berapa sekarang Bu hijriahnya Bu? 1447. Itulah jarak kita dengan Nabi Muhammad, dengan hidupnya Rasulullah. Sudah jauh Pak. Kalau nggak diceritakan di momen-momen seperti ini, banyak orang nggak kenal Nabi Muhammad. Paling tahu cuma namanya, paling tahu beliau Rasul, beliau Nabi. Selebihnya dari itu banyak nggak kenal. Coba kalau kita survei membuktikan. Di sini ada yang tahu, ada yang bisa menyebutkan 10 orang sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga. 10 sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup, dijamin masuk surga. 10 orang, ada yang bisa nyebutin. Yang bisa nyebutin kalau benar pulang duluan nanti. Tapi kalau ditanya, ada yang bisa menyebutkan tim kesebelasan sepak bola. Saya yakin banyak di sini yang hafal. Oh, ini pemainnya ini. Lebih kenal mereka. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, coba ibu-ibu sebutkan 6 saja istrinya Nabi, 5 saja istrinya Nabi. Ayo, Bu, 1. Halo. Siti Khadijah, 2. Siti Aisyah, 3. Siti Nurhaliza. Hafsah. 3 aja udah macam-macam. 4. Panggil lah. Kalau kita tanya sama anak-anak, adik-adik kita yang kecil-kecil ini, saya tahun kemarin diundang ngisi mulutan di acaranya anak-anak SD, Pak. Anak-anak SD semua kecil-kecil, saya ceramah di depan mereka. Saya tanya kepada mereka, disaksikan oleh guru-gurunya. Saya bilang, ayo kita survei membuktikan ibu guru, bapak ibu guru, terutama yang ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita buktikan nih anak-anak kita yang dari kelas 1 sampai kelas 6, saya tanya, ada yang kenal sama Hasan Hussein? 1-2 orang yang angkat tangan. Yang tahu Hasan Hussein 1-2 orang. Artinya lebih banyak yang nggak kenal. Jangankan kenal, tahu namanya aja banyak yang belum dengar. Kalau ada Hasan Hussein itu siapa? Begitu saya tanya, ada yang kenal Upin Ipin? Masya Allah, langsung angkat tangan semua Pak. Kenal semua sama Upin Ipin Bu. Coba jenengan tanya sama putranya jenengan. Tahu Hasan Hussein? Nggak tahu Upin Ipin. Karena yang mereka kenal Upin Ipin, akhirnya yang jadi idola bagi mereka Upin Ipin Pak. Pakaiannya, gambarnya Upin Ipin. Cara ngomongnya Upin Ipin. Pulang sekolah, dia bilang, cigu. Cara ngomongnya Pak. Bahkan makanan kesukaan Upin Ipin itu tahu anak-anak kecil Pak. Coba tanya apa? Ayam goreng bagian apanya? Ibu-ibu juga ternyata nggak kalah sama anaknya. Sampai makanan kesukaannya itu lo tahu Pak. Akhirnya yang diidolakan ya dia. Padahal maaf, Upin Ipin itu nggak ada Bu. Itu fiktif. Nggak ada di dunia nyata. Tahu dari mana? Saya pernah Pak tanya sama teman baru pulang kerja dari Malaysia. Saya tanya, kapan sampean balik Malaysia? 2 hari lagi Pak. Saya bilang ke dia, nanti kalau nyampe Malaysia, saya titip salam ya ke Upin Ipin. Apa dia bilang? Saya 8 tahun nggak pernah ketemu Upin Ipin Pak. Artinya di mana? Dia hanya ada di televisi, ada di YouTube. Di dunia nyata nggak ada. Tapi kenapa anak-anak kita kok lebih kenal itu? Kalau sudah kenal, jadi idolanya. Semua ditiru, pakaiannya ditiru, cara ngomongnya ditiru, makanan kesukaannya ditiru. Itulah kenapa, karena kita kurang kenal. Sehingga orang kalau nggak kenal, namanya nggak kenal ya gimana?
Namanya orang nggak kenal ya susah disuruh niru. Orang kita ini sering mengidolakan orang lain karena itu yang lebih kita kenal. Makanya oleh karena itu momen Maulid Nabi ini untuk bisa meneladani akhlaknya Rasulullah, pertama mesti kita harus tahu kemuliaannya, kita mesti harus tahu kehebatannya, kita mesti harus tahu seperti apa Rasulullah itu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tahu Rasulullah persis adalah para sahabatnya yang hidup dengan beliau. Yang hidup dengan beliau. Kalau kita kan hanya tahu ceritanya, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu. Yang tahu tentang Rasulullah, luar dan dalamnya, itu para sahabatnya. Fisiknya Rasulullah, seperti apa rambutnya Nabi Muhammad, seperti apa warna kulitnya Nabi Muhammad, seperti apa tubuh beliau, itu semua detail Pak diceritakan oleh para sahabat. Ada yang tahu nggak di sini bentuk rambutnya Rasulullah itu seperti apa? Panjangnya segimana? Rambutnya Nabi nggak tahu. Tapi kalau rambutnya artis Pak, oh sak potong-potongannya ditiru Pak, karena tahu. Rasulullah, sebutin biodatanya Rasulullah. Biodatanya Rasulullah, banyak yang nggak tahu. Makanya kita tidak mengidolakan. Sahabat itu detail, dia menceritakan tentang Nabi Muhammad, baik fisiknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat yang belum pernah ketemu Nabi, hanya ketemu dengan para sahabat. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sif lana Rasulullah. Kata tabi'in ini, wahai Sayyidina Ali, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah seperti apa sih? Kehebatannya, keagungannya, kemuliaannya. Akhirnya Sayyidina Ali menjawab, wah kalau menceritakan Rasulullah itu tidak ada selesainya. Semua keindahan, semua keagungan dan kemuliaan, tidak selesai diceritakan sampai kapan. Tapi akhirnya Sayyidina Ali membuat satu kesimpulan. Apa kesimpulan Sayyidina Ali tentang Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, man ra'ahu badahatan habahu. Siapapun yang melihat Nabi pertama kali melihat, pasti langsung terkesima karena kewibawaan. Rasulullah itu wibawa. Wibawa di segala tempat, itu bedanya dengan kita. Kalau kita kadang ada orang berwibawa disegani, tapi di tempat tertentu, di tempat lain udah gak ada wibawanya. Kalau Nabi di rumah berwibawa di hadapan istri-istrinya, di rumah dimuliakan, disegani oleh putra-putrinya, di luar rumah disegani, dihormati oleh para sahabatnya, bahkan oleh musuhnya beliau disegani. Rasulullah itu wibawa dalam segala tempat, dalam segala zaman, dalam segala masa. Sampai sekarang wibawanya Rasulullah tidak pernah berkurang. Padahal beliau sudah wafat, tapi wibawanya, coba lihat, tokoh mana followernya yang paling banyak, pengikutnya yang paling banyak? Tidak ada selain Nabi Muhammad. Pengikutnya yang sampai sekarang semakin hari semakin bertambah pengikutnya Nabi Muhammad. Tidak ada tokoh manapun yang pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Wibawa Rasulullah. Kalau kita maaf deh, wibawanya itu di tempat-tempat tertentu, Pak. Kalau dia manajer, ya kadang wibawanya hanya ketika dia ada di perusahaan. Wah, kalau di perusahaan, semua karyawan ditunjuk-tunjukin sama dia. Berwibawa. Di mana? Di perusahaan. Siapa? Manajer. Tapi begitu pulang nyampe rumah nanti dia ditunjuk-tunjuk. Sama siapa? Sama Polda yang ada di rumah. Siapa Polda di rumah? Polisi dapur. Kurang manajernya kalau nyampe rumah. Di kampus, Masya Allah, disegani, killer seorang dosen. Mahasiswanya segan, takut di kampus. Di rumah nggak ada wibawanya. Pemimpin juga begitu. Siapapun. Kalau penceramah gimana kalau penceramah? Wah, kalau di pengajian Pak, ceramah luar biasa. Kalau di rumah diceramain.
Tidak ada yang istimewa seperti Rasulullah. Kita semua punya kekurangan. Nabi wibawa dalam segala tempat. Berwibawa, dimuliakan di segala tempat. Tidak ada orang sehebat Rasulullah. Maka kata Sayyidina Ali, siapapun yang melihat Nabi Muhammad pertama kali, pasti langsung dia terkesima melihat kewibawaannya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang pernah berinteraksi dengan Nabi, orang yang pernah duduk dengan Nabi Muhammad, pasti langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Pasti. Dan setiap orang, kata Sayyidina Ali, wa qala na'ituhu lam ara mithlahu qablahu wala ba'dahu. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, pasti dia akan berkata, aku tidak pernah melihat orang seperti ini sebelum dan setelahnya. Enggak ada. Begitu istimewanya, tidak ada satupun kekurangan. Itu kata Sayyidina Ali. Makanya tidak heran, makanya tidak heran diceritakan dalam hadis Sahih Muslim oleh sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini bercerita, dia sebelum masuk Islam, dia mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Kata Urwah bin Mas'ud dalam hadisnya, ketika dia sudah masuk Islam, dia bercerita, wallahi laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi. Kata dia, saya tahu betul tentang raja-raja dunia, dan saya menyaksikan raja-raja besar dunia ini, yaitu 3. Siapa itu? Kekaisaran Romawi, Kisra di Persia, Najasyi di Ethiopia. Ini raja besar ketika itu. Semua disegani, pengikutnya banyak, berpengaruh. Tapi kata Urwah bin Mas'ud, in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Tapi aku tidak pernah melihat sehebat apapun orang itu, sehebat apapun raja itu, tidak diagungkan, tidak dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana pengikutnya Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Enggak ada yang dimuliakan seperti Nabi Muhammad. Mau raja, mau siapapun, pembesar-pembesar dunia itu, tidak ada yang dimuliakan oleh pengikutnya seperti pengikutnya Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Apa contohnya? Contohnya diberi contoh sama dia dalam hadis itu. Dia bilang, intanakha nukhamatan illa waqa'at fi kaffi ahadin minhum, fi kaffi rajulin minhum, fadallaka wajhahu wa badanahu. Ini saking pengagungan dan pemuliaan para sahabat itu luar biasa, kadang sampai nggak masuk akal. Cintanya para sahabat itu besar kepada Nabi Muhammad sampai kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal cintanya mereka, di luar nalar kita. Apa kata beliau? Kalau Rasulullah itu meludah, Nabi itu kalau meludah mengeluarkan dahak, kalau ada sahabat di samping kanan kirinya, ketika Nabi meludah, pasti ludahnya Nabi itu tidak akan jatuh ke tanah. Begitu Nabi meludah, rebutan para sahabat itu untuk mengambil ludahnya Rasulullah. Ada nggak orang yang seperti ini, dimuliakan sampai ludahnya direbut, jadi rebutan? Nggak ada. Ini hadisnya sahih. Ceritanya Urwah, dia sebelum masuk Islam melihat itu. Pengikut Nabi Muhammad fanatik betul pada beliau, cinta betul, sampai ludahnya aja dijadikan rebutan. Kenapa dijadikan rebutan ludahnya Rasulullah? Ludahnya Nabi itu obat. Ludahnya Rasulullah itu tombok, obat. Beda sama ludah kita. Kalau ludah kita, Pak, penyakit. Dari mana tahu kalau ludahnya Nabi itu obat? Ada satu kasus, ada satu pengalaman yang dialami oleh sahabatnya Nabi namanya Qatadah. Satu saat Qatadah ini ikut dalam satu peperangan bersama dengan Rasulullah. Berperang melawan orang kafir. Di tengah-tengah peperangan, Pak, Qatadah ini satu meripatnya, satu matanya terkena sabetan pedang. Mata kena sabetan pedang, Pak. Nyeri luar biasa, darah menetes. Gak usah kena luka pedang, mata kita kalau kelilipan itu aja gimana sengsaranya gitu. Ini kena sabetan pedang, menangis Qatadah ini, menjerit dia saking menahan nyeri dan sakit. Dia mencari Rasulullah, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya kena pedang ya Rasul, sakit nyeri luar biasa. Apa kata Nabi?
Coba kau buka matamu wahai Qatadah, bener luar biasa, Pak. Merah, berlumuran darah. Seketika itu oleh Rasulullah diludahi. Meripatnya Qatadah yang kena pedang diludahi, diusap oleh Nabi. Seketika itu pula sembuh di tempat, tanpa harus bingung mencari dokter THT. Sembuh seketika. Bahkan Qatadah ini bercerita di masa tuanya. Apa kata Qatadah? Di masa tuanya, setelah sekian tahun kejadian itu, dia bilang di masa tuanya matanya yang pernah diusap oleh ludahnya Nabi itu masih terang benderang bisa melihat dengan normal, sementara mata yang satunya itu sudah mulai rabun. Itu artinya ludahnya Nabi obat. Makanya nggak heran sahabat tuh rebutan ludahnya Nabi. Digosokkan ke bagian wajahnya, digosokkan ke tubuhnya itu kalau dapat ludahnya Nabi. Kalau ludahnya jenengan coba besok. Kalau ada orang sakit mata, ada tetangga sakit mata, cari obat itu dan lain-lainnya. Coba jenengan panggil, Pak sih jenengan sakit mata. Coba jenengan tes manjur dan tidaknya ludahnya jenengan, insya Allah tambah parah. Positif itu sudah. Lalu kata Urwah ini dikatakan oleh beliau, wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Kalau Nabi berwudu, sahabat rebutan mengambil bekas air wudunya Nabi. Kalau air wudu ya masih mending lah. Ini ludah itu, Pak. Tidak ada orang itu yang mengatakan cinta kepada orang lain sampai sak ludah-ludahnya itu dijadikan rebutan, kecuali sahabat Nabi kepada Nabi. Jadi cinta yang sudah di luar nalar dan logika. Itulah kenapa sahabat itu begitu mengagungkan Rasulullah, begitu mencintai Rasulullah melebihi daripada cintanya kepada siapapun. Karena sahabat itu tahu, mengenal, mengerti Rasulullah, tahu keagungan Rasulullah, tahu kemuliaan Rasulullah, sehingga beliau memuliakan. Kalau kita nggak tahu keagungan kemuliaannya Rasulullah, kita rupa-rupanya tidak memuliakan Rasulullah. Contohnya begini logikanya, ada orang misalnya, ada gubernur datang ada gubernur Amerika misalnya, ada seorang gubernur di Amerika datang ke sini, jenengan nggak kenal sama Pak Gubernur itu, kira-kira dimuliakan nggak sama orang sini? Nggak akan dimuliakan. Kenapa? Nggak kenal. Tapi kalau kita udah tahu, wah, Masya Allah ada tamu, ini pemimpin kita, orang yang disegani, kita tahu semua, kita kenal semua, datang di tengah-tengah kita, pasti kita muliakan. Kedatangannya disambut. Kenapa? Kenal dan tahu. Begitu pula orang yang nggak kenal Nabi Muhammad, tidak tahu keseharian Nabi Muhammad, nggak mengenal akhlak beliau, agak susah untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Dan kalaupun dia mengklaim cinta Nabi Muhammad, itu biasanya diragukan cintanya. Kok bisa cinta sama orang yang tidak dikenal? Akhirnya sampai ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya orang itu mau sayang, mau cinta, kenal dulu dong. Baru setelah kita kenal, kita bisa cinta. Kalau kita sudah cinta, kita bisa menjadikan dia sebagai idola. Kalau dia sudah jadi idola, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti persis dengan apa yang dilakukan oleh yang kita idola. Maka sekali lagi, mari kita jadikan momen Maulid Nabi ini menjadi perubahan yang positif dalam diri kita, merubah akhlak kita sehari-hari, merubah akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, tutur kata yang sering keluar dari lisan kita, kata-kata kotor, misuh, mencaci maki, menfitnah orang. Ayo kita pulang dari peringatan Maulid Nabi, biar ada manfaatnya dan kita mendapatkan hikmah. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Karena maaf, Rasulullah itu dijadikan oleh Allah panutan untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu panutan kita. Makanya Rasul itu dari kalangan manusia, Pak, bukan dari malaikat. Karena kalau manusia disuruh niru manusia bisa. Coba kalau Rasulnya malaikat misalnya, lalu kita disuruh niru, nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita niru. Wong Rasulnya malaikat tuh nggak makan, nggak minum, gimana mau kita niru nggak makan nggak minum? Malaikat nggak nikah, gimana mau kita tiru? Nganggur nanti ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Malaikat itu nggak tidur, nggak bisa kita tiru. Makanya Rasul itu
diutus oleh Allah dari kalangan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dari sesama manusia. Maka tidak ada alasan untuk tidak bisa mampu meniru Rasulullah. Tidak ada alasan, saya gak mampu Pak. Itu tadi, kita itu kadang salah ekspektasi, langsung mau niru yang besar, yang berat, ya gak mampu. Kita mulai dari yang paling sederhana, kita mulai dari yang paling kecil. Kita tiru kebiasaan Nabi, keseharian, makan, minum, cara pakai baju, kalau masuk rumah, keluar rumah, kemudian masuk masjid, keluar masjid. Itu aja yang paling sederhana kita tiru dari Rasulullah. Insya Allah kalau kita istiqomah meniru hal-hal yang kecil, maka satu saat kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa meniru hal-hal yang lebih besar daripada itu semua. Semoga pertemuan kita malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi akan menjadi bukti kebahagiaan kita, turut serta kita ikut berbahagia atas lahirnya Rasulullah, dan harapan terbesar kita tidak hanya mengaku sebagai umatnya, semoga kelak kita diakui menjadi umatnya, dan harapan kita juga mudah-mudahan dikumpulkan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama dengan orang tua kita dan guru-guru kita semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan tidak hanya berkumpul di tempat yang mulia ini, tapi kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup. Mari sebelum rebutan ya, doa dulu ya Dedek ya. Ya kalau mau rebutan nggak dengar doa nih, ya doa dulu ya. Ayo setelah itu sudah terserah setelah itu. Enggak, doanya nggak panjang-panjang loh Pak. Doanya yang singkat-singkat aja. Tapi semua janji, ayo semua janji ya, doa dulu, aminin dulu, insya Allah nanti bakal dapat semua. Insya Allah nanti dapat semua. Ayo doa dulu, duduk dulu. Wah, ada yang sudah bawa resep ini. Ini paling disuruh ibunya dibawa resep ini. Ayo duduk dulu, adik-adik duduk dulu. Nah, setelah ini silakan serang sudah. Nanti kalau sudah Al-Fatihah boleh ya, kalau belum Al-Fatihah jangan ya. Ayo kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an mardiyya wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la bainana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihsyurna tahta liwa'i sayyidina Muhammad. اللهم اجمعنا مع سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.